Oke, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saya akan menanggapi rumor yang beredar dan banyak orang bingung dengan rumor itu apakah benar. Sebab rumor itu isinya adalah mendengar suara Tuhan bahwa di dalam vaksin ada gen antikris. Karena atas nama Tuhan atau suara Tuhan atau Tuhan berbicara, maka itu membingungkan banyak orang Kristen. Sehingga sampai hari ini banyak orang masih bertanya-tanya. Sekalipun ada yang sudah tahu alasannya kenapa orang itu berkata demikian. Nah, saya akan menanggapi hal ini, apakah rumor itu benar atau tidak, sesuai dengan pernyataan firman Tuhan atau tidak. Fakta yang ada setelah orang-orang divaksin, apakah kondisi mereka sama keadaannya seperti yang dikatakan firman Tuhan atau tidak. Kita akan bicara tentang gen lebih dahulu. Kalau ada gen antikris dalam vaksin, pertanyaannya adalah antikris yang di mana dan siapa orangnya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengenai gen antikris, kita pelajari lebih dahulu pengertian tentang gen itu sendiri. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang ada dalam kromosom manusia. Nah, menurut penelitian, dalam tubuh manusia ada 23 kromosom. Lalu di dalam kromosom itu ada 20.000 hingga 25.000 gen. Nah, pertanyaannya, kalau benar gen antikris ada di dalam vaksin yang disuntikkan ke dalam orang, berapa banyak gen yang disuntikkan ke dalam manusia yang jumlahnya miliaran? Kalau misalnya gen itu berasal dari antikris, tentu kita harus mengerti bahwa antikris itu adalah orang. Karena kalau hubungannya dengan vaksin itu pasti harus berhubungan dengan orang. Bukan antikris yang dimaksud roh jahat atau roh antikris. Kalau orang, otomatis kita harus tahu. Satu orang antikris memiliki gen 20 sampai 25.000. Bisakah 25.000 disuntikkan ke dalam manusia yang jumlahnya miliaran orang di dunia ini? Dan vaksinasi, kita tahu bersama di Indonesia, berlangsung 1 dan 2 kali. Ada yang masuk ke 3 kali. Berarti kalau satu orang disuntikkan gen antikris 3 kali, otomatis 3 gen yang masuk. Berapa jumlah manusia yang ada di Indonesia yang divaksin? Dan bangsa-bangsa lain. Tanggapan saya yang ketiga, kita perhatikan fungsi gen yang ada dalam tubuh manusia. Fungsi gen adalah menurunkan sifat fisik dari orang tua kepada turunan. Jadi, gen orang tua itu diturunkan sifat fisiknya kepada anak cucu atau turunan. Dan yang dimaksud dengan sifat fisik itu berhubungan dengan perilaku. Perilaku anak sama seperti perilaku orang tua, itu karena pengaruh gen. Kalau benar gen antikris disuntikkan ke dalam tubuh manusia,
maka perilaku antikris itulah yang akan mempengaruhi semua orang yang disuntik atau divaksin. Pertanyaannya, apakah saudara tahu perilaku antikris seperti apa? Dan apakah perilakunya nyata dalam kehidupan orang-orang yang divaksin? Kan tidak ada. Dan bagaimana pengaruh daripada sifat fisik daripada gen itu sendiri kepada orang percaya sesudah disuntik atau divaksin? Pastinya perilaku itu mempengaruhi yang namanya sifat-sifat benarnya. Orang percaya itu pasti akan dihilangkan, digantikan dengan sifat antikris. Sifat fisik orang percaya itu kelihatan dari perbuatan, perkataan, sikap hidupnya. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, sikap hidupnya sesuai dengan kebenaran. Tapi orang yang ikut antikris, sikap hidupnya sesuai dengan sifatnya antikris. Kalau misalnya gen antikris ada dalam vaksin yang disuntikkan ke dalam orang percaya, otomatis akan membuat orang percaya berhenti memuji Tuhan, berhenti juga untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena semua sifat yang terekspos atau keluar melalui perkataan mulut dan perbuatan itu dipengaruhi dari gen. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen sampai hari ini sesudah divaksin dan ternyata tidak kehilangan sifat fisiknya yang terbiasa memuji Tuhan, percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berdoa kepada Tuhan, berarti bahwa pengaruh vaksin itu tidak ada gen antikrisnya. Itu buktinya. Jadi kita lihat dari bukti sifat fisik. Tanggapan saya yang keempat, tentang vaksin, tujuannya adalah untuk mencegah virus corona. Sekalipun kita tahu bersama ada juga sesudah divaksin juga ada yang meninggal. Namanya mencegah, artinya tidak ada sesuatu yang memastikan apakah sesudah divaksin masih akan hidup atau mati. Apakah vaksin mempengaruhi jiwa dan roh orang percaya? Tentu tidak. Sebab begini, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kalau vaksin mempengaruhi jiwa dan roh, otomatis orang percaya memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan dikuasai, dipengaruhi. Pikirannya pikiran antikris, perasaannya perasaan antikris, keinginannya keinginan antikris. Oke? Karena firman Tuhan berkata bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Ya sekalipun mungkin ada yang meninggal, tubuhnya tidak kuat, akhirnya meninggal. Tapi sebelum meninggal, apakah dia menjadi pengikut antikris? Tidak. Ada banyak orang Kristen yang divaksin kemudian ada juga yang meninggal. Ada yang sebelum divaksin kena corona dan meninggal juga. Tapi apakah pada waktu mereka sebelum putus napas, mereka berkata, aku pengikut antikris? Mereka masih memuji Tuhan, mereka masih membaca Alkitab, mereka masih mendengarkan doa-doa, mereka masih berdoa dalam hati mereka. Jadi jiwa mereka tidak terpengaruh dengan vaksin itu. Kalau misalnya gen antikris mempengaruhi roh, otomatis roh itu menjadi penurut. Markus 14 ayat 38 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh manusia kita akan tunduk atau menuruti pengaruh
daripada antikris. Sifat fisik dari manusia yang sesudah divaksin itu akan kelihatan karena rohnya tidak bisa tunduk kepada Tuhan. Tidak tunduk kepada Roh Kudus, tapi tunduk kepada roh antikris. Oleh karena pengaruh vaksin itu. Yang kelima, kenapa saudara mudah sekali mengatakan bahwa dalam vaksin ada gen antikris? Jawaban dari saya adalah karena saudara tidak paham Alkitab. Tentang apa? Tentang pemerintahan antikris. Munculnya antikris, kapan waktunya, cara kerjanya seperti apa. Yang kedua, Anda tidak paham bahwa yang sekarang bekerja mempengaruhi manusia untuk anti kepada Kristus adalah roh-roh jahat. Nah, antikris yang mempengaruhi manusia secara menyeluruh dari berbagai bangsa pada masa pemerintahannya itu belum tiba. Mempengaruhi manusia, siapa manusia? Orang-orang yang ada di dalam kekuasaan antikris. Supaya saudara tahu bahwa pemerintah di dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini, masih ada di dalam kontrol Tuhan. Belum pada kontrol antikris. Banyak negara ketika kena COVID, mereka berusaha untuk membuat vaksin sendiri. Tidak ada di dalam sebuah kendali pemerintahan dunia. Antikris muncul, itu akan mengendalikan semua sistem pemerintahan. Mengeluarkan undang-undang dan lain sebagainya untuk mengatur segala sistem yang ada di bangsa-bangsa. Kita masih di dalam kendali pemerintahan bangsa yang sah. Dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Yang keenam, siapa di balik rumor ini? Kita harus kembali kepada Alkitab. Jawabannya adalah roh antikris yang sedang bekerja. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam. Di dalam mana? Tentunya dalam di sini pengertiannya pada masanya Yesus itu berbicara tentang antikris yang dihubungkan dengan manusia adalah orang-orang yang antikris, anti Yesus pada waktu itu. Kemudian orang-orang ini dipengaruhi oleh roh-roh jahat untuk mengikuti jejak pemberitaan Injil. Jadi di mana ada Injil diberitakan dan banyak orang percaya kepada Yesus, di situ roh antikris bekerja untuk mempengaruhi manusia supaya melawan kekristenan atau melawan Injil, melawan Yesus. Alasan-alasan mengapa dia bekerja untuk mendatangkan ketakutan, mengacaukan kondisi di kalangan Kristen. Saya mencatat beberapa alasan. Yang pertama, karena roh antikris bekerja untuk mencuri damai sejahtera dan menggantikannya dengan ketakutan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 10 ayat 10a berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Roh antikris itu bekerja untuk mencuri damai sejahtera yang ada di antara kita. Alasan yang kedua adalah untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia kita dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan yang besar. Takut kepada siapa? Takut kepada antikris, bukan takut kepada Tuhan. Nah, jadi kalau saudara benar-benar hari ini mendengar tentang istilah atau sebutan antikris, Anda ketakutan, itu artinya Anda tidak memiliki yang namanya kedamaian, ketenangan, keyakinan yang kokoh akan kuasa dan janji penyertaan Tuhan Yesus. Dia berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Artinya menjamin damai sejahteranya tinggal dan memerintah di dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, mengapa roh antikris bekerja? Untuk mengacaukan kesatuan tubuh Kristus. Supaya saling menyerang dan menghakimi. Nah, kita tertipu dengan cara kerja iblis.
Apa bukti kita tertipu? Ada hamba Tuhan yang vaksin, ada hamba Tuhan yang tidak vaksin. Hamba Tuhan masing-masing punya jemaat. Hamba Tuhan yang vaksin menghimbau kepada jemaatnya untuk vaksin. Hamba Tuhan yang tidak vaksin juga berbicara. Kamu mau vaksin atau tidak, terserah. Saya tidak vaksin. Itu membingungkan jemaat. Mengacaukan kesatuan antar umat Tuhan. Jadi saudara perhatikan, Tuhan masih bekerja di Indonesia, mengizinkan pemerintah bangsa kita menjaga kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rumor yang beredar itu bukan suara Tuhan. Karena fakta sesudah orang vaksin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita memuji segala sesuatu kembali kepada kebenaran. Sekalipun ada orang berkata bahwa ini suara Tuhan. Suara Tuhan seperti apapun kita harus paham hari-hari ini. Bahwa banyak orang dekat dengan Tuhan tetapi tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati, mana pola pikir yang dikembangkan seolah-olah itu adalah suara Tuhan. Memang firman Tuhan berkata bahwa kita harus punya karunia membedakan roh. Tapi karunia membedakan roh itu tidak semudah yang kita terapkan di dalam pelayanan. Menyangkut dengan menguji segala sesuatu. Ujilah segala roh, kata firman Tuhan. Nah, roh mana yang mempengaruhi kita, itu hasilnya harus kembali kepada firman. Apakah roh antikris, apakah roh Tuhan, itu kembali kepada firman. Realita daripada suara Tuhan itu adalah meneguhkan apa yang dikatakan firman. Memang hari-hari ini banyak orang dekat dengan Tuhan. Beribadah. Mudah sekali mengatakan bahwa mendengar suara Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa karunia untuk membedakan roh itu tergantung daripada orang yang mengerti karunia itu sendiri dengan firman itu sendiri. Dan karunia membedakan roh itu diberikan kepada orang yang mampu membedakan roh ini dari mana, apa standar firmannya. Kalau Roh Kudus akan seperti apa realitanya, bukti atau penggenapannya, itu harus jelas. Saya mau tutup dengan satu ayat firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa, maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Jadi perhatikan, peran antikris adalah membuat umat Tuhan cacat. Peran Roh Kudus, peran firman Tuhan adalah membuat kita tidak bercacat celah. Jadi kalau vaksin ada gen antikris, tapi ternyata tidak ada bukti bahwa orang percaya yang divaksin itu cacat secara iman, secara sifat, secara perbuatan, secara perilaku, berarti vaksin benar-benar tidak mengandung gen antikris. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, bukan hanya keliru, tetapi itu mengacaukan semuanya dan itu sama sekali tidak benar. Saya sampaikan melalui video ini untuk saudara yang sudah terlanjur menyampaikan rumor itu. Saudara mesti bertobat, belajar kembali Alkitab dengan baik, minta ampun kepada Tuhan, karena saudara dipakai oleh iblis untuk mengacaukan tubuh Kristus. Berikan berita damai sejahtera, bukan berita yang menakut-nakutkan.
Sekalipun saudara tidak mau supaya antikris mempengaruhi umat Kristen, tetapi perhatikan, saudara sendiri tidak sadar kalau saudara dipengaruhi oleh roh antikris. Dalam sekejap Anda membuat video itu dan memberitahukan bahwa saudara mendapatkan suara Tuhan berkata bahwa di dalam vaksin ada gen antikris. Dalam sekejap itu juga Anda dipengaruhi oleh roh antikris. Gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, siapapun juga, jangan kita terpengaruh. Tetap yakin dan percaya, tetap bangun hubungan kesatuan tubuh Kristus. Biarkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup kita antar tubuh Kristus, supaya kita memiliki pemahaman yang benar, iman yang benar, stabil dalam mempertahankan keutuhan tubuh Kristus. Saya akan lanjutkan video berikutnya dengan tema mengapa ada orang Kristen yang meninggal karena corona. Oke, jadi sekian tanggapan saya untuk dapat dipahami bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.